Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen operasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen operasi. Menurut Render dan Heiser, manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan dari masukan menjadi keluaran. Kegiatan membuat barang dan jasa tersebut terjadi di semua sektor organisasi. Manajemen operasional bisa juga diartikan sebagai pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Istilah-istilah manajemen operasi. Yang pertama ada produksi, kedua ada barang, ketiga ada jasa, keempat ada produktivitas, kelima ada proses, keenam ada perencanaan produk, ketujuh ada perencanaan produksi. Selanjutnya kedelapan ada urutan proses produksi, kesembilan ada jadwal produksi, kesepuluh ada dispatching. Selanjutnya kesebelas ada bill of material, ke-12 ada job load soft, ke-13 ada mass production, ke-14 ada luas produksi, dan yang terakhir ada luas perusahaan. Selanjutnya, fungsi operasi dalam organisasi. Fungsi operasi adalah bagian dari organisasi yang membuat dan menghasilkan produk, perusahaan, barang, ataupun jasa. Fungsi ini dalam manajemen operasi terutama berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian semua kegiatan organisasi yang membantu dan mengkonversi bahan baku dan daya manusia menjadi barang dan jasa berharga untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang pertama tentang ruang lingkup manajemen operasi. Ruang lingkup manajemen operasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perencanaan sistem produksi, yang kedua pengendalian produksi, dan ketiga sistem informasi produksi. Yang pertama, perencanaan sistem produksi melingkupi tentang produk, lokasi, pabrik, letak fasilitas produksi, lingkungan kerja, dan standar produksi. Dan yang kedua, pengendalian produksi terdiri dari proses produksi, bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, kualitas, dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, sistem informasi produksi melingkupi tentang struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi untuk persediaan atau umum. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis proses produksi. Yang pertama yaitu continuous proses atau proses terus-menerus. Misalnya produksi rokok, produksi makanan, dan bahan baku lainnya. Dan yang kedua tentang intermittent proses atau proses yang terputus-putus, misalnya produksi garment. Dan yang ketiga routing proses atau proses yang unik, misalnya itu percetakan. Saya akan membahas mengenai pertemuan 2, yaitu tentang perencanaan produk. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk itu diperkenalkan ke pasar. Dan perusahaan juga harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Dalam menilai kinerja usaha untuk pengembangan produk, terdapat beberapa dimensi spesifik yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas produk. Dalam menilai kualitas produk, seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah biaya produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga adalah waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi. Yang keempat, biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit atau laba. Yang kelima adalah kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Di sini saya akan menyebutkan apa saja sih tahap-tahap perencanaan produk. Oke, yang pertama itu ada market research, kemudian yang kedua ada brainstorming, yang ketiga ada menentukan tujuan dan batasan produk.
Selanjutnya yang keempat ada menggambarkan produk. Yang kelima ada review produk. Yang keenam ada mencoba prototype atau sampel. Selanjutnya yang ketujuh ada uji coba. Yang kedelapan produksi massal. Dan yang terakhir adalah garansi. Oke, selanjutnya adalah pendekatan jumlah produk yang akan diproduksi. Di antaranya yaitu ada pendekatan mikro, kemudian linear programming, kemudian ada pendekatan manajemen keuangan atau break-even point. Yang keempat, siklus hidup produk, dan yang terakhir pendekatan matematik break-even point. Strategi pengenalan dan pengembangan produk baru. Terdapat 4 strategi pengenalan dan pengembangan produk baru. Yang pertama, transformasi dari invention menuju innovation. 2. Peran unit R&D. 3. Inovasi teknologi push versus need pull. Terdapat 3 poin dalam inovasi teknologi push versus need pull, yaitu pertama, market pull atau menarik pasar, teknologi push mendorong teknologi, dan yang ketiga interfungsional atau antarfungsional. Dan strategi pengenalan pengembangan produk baru yang keempat adalah lead user research. Kemudian saya akan menjelaskan contoh soal pendekatan matematik break-even point atau titik impas. Diketahui data PT ABC adalah sebagai berikut. Budget sale untuk 100 unit sama dengan 10 juta rupiah. Fixed cost-nya 3.600.000, variable cost-nya 4 juta rupiah, dan masing-masing unitnya sebesar 40 rupiah. Sehingga total cost-nya sebesar 7.600.000 dan profit-nya sebesar 2.600.000 didapat dari budget sale 10 juta rupiah dikurangi total cost-nya yaitu 7.600.000. Kemudian kita akan menghitung besarnya break-even point. Yang pertama, break-even point unit. Kita dapat mencarinya dengan rumus fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost. Sehingga 3.600.000 dibagi 100 rupiah dikurangi 40 rupiah sama dengan 60.000 unit. Kemudian kita menghitung break-even point dalam rupiah. Kita dapat mencarinya dengan rumus fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi sales. Sehingga 3.600.000 dibagi 1 dikurangi 4 juta rupiah dan dibagi 10 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Sehingga break-even point unitnya sebesar 60.000 unit dan break-even point rupiahnya sebesar 6 juta rupiah. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kurang jelas dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.